Akhirnya nih setelah sekian lamanya prolognya baru selesai bos. Episode pertama dalam cerita aslinya dimulai dari Harold yang memberikan komando Ikuze. Sampai akhirnya malam hari sudah tiba dan Harold memantau keadaannya bos. Sunyi sekali, bahkan tidak ada penjaga maupun lampu yang menyala. Masalahnya ya, dua pengikutnya itu juga ikutan sunyi. Hanya bisa terdiam tanpa kata bos. Nggak ada pilihan lain bagi Harold. Dia membuka gerbangnya dan memerintahkan mereka untuk masuk. Lalu mengingatkan, jangan sampai terpisah. Harold berpikir nih, mereka ini nggak bisa gerak tanpa ada perintah. Sedangkan apa-apa harus memerintah itu begitu merepotkan bos. Sampai akhirnya mereka tiba di rumahnya Liner. Dan tempat menyimpan pedangnya ada di gudang sana tuh. Langsung saja Harold membobol gemboknya. Karena barang-barangnya ada banyak ya, mereka sedikit kesulitan nih mencari keberadaan pedang itu bos. Sampai saat Harold menyadari ada kotak yang dibungkus secara tidak biasa. Setelah dibuka tidak salah lagi, itu pasti pedang gurang-gurang. Kemudian selagi Harold menitipkan pedang itu, dia akan melihat situasi di luar bos. Untuk langkah selanjutnya, Harold perlu menarik perhatian keluarganya Liner dengan melemparkan ember ke rumahnya Liner. Seketika itu juga membuat orang tua Liner langsung panik. Sedangkan Liner sendiri masih ngiler bos. Bangun woi, sempak, ada pencuri tuh. Di saat mereka mencari sumber keributan itu, Harold memerintahkan bawahannya untuk sembunyi di balik pintu. Kemudian setelah Harold memberikan aba-abanya segera keluar dan lumpuhkan mereka berdua. Itulah perintah dari Harold. Namun dengan tegas Harold memperingatkan nih, jangan sampai dibunuh. Cukup buat mereka tidak bisa mengejar gitu saja bos. Sampai akhirnya orang tua Liner menyadari nih gudangnya sudah dibobol. Saat itu juga Harold memberikan aba-abanya bos. Bawahannya Harold langsung meluncur ke arah mereka berdua. Seketika itu juga bapaknya Liner menyadari bahwa pedangnya sudah dicuri. Lalu menanyakan, kalian ini siapa? Kembalikan kotak itu sekarang. Namun karena nggak punya otoritas ya, mereka pun hanya terdiam bos. Maka dari itu ibunya Liner sebagai mantan petualang berniat merebutnya secara paksa. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Sedangkan Harold hanya perlu memastikan kelancaran rencananya saja bos. Kemudian ibunya Liner merasa lawannya ini merepotkan sekali. Namun saat itu juga bapaknya Liner akan mengakhirinya dengan tebasan api kebanggaannya itu bos. Dan merasa sudah menang. Masalahnya ya, pedang dari bawaan Harold yang satunya lagi meluncur ke arah bapaknya Liner. Lalu ibunya Liner memperingatkan lawannya ada di atas. Dengan kecepatan assassin ya, dia mengambil pedang yang dilempar barusan dan langsung meluncur ke arah lawannya. Saat itu juga bapaknya Liner jadi panik. Memang benar dia bisa menghindari pedangnya, namun tidak dengan tombaknya bos. Kemudian tanpa dikasih waktu untuk berpikir ya, si pedang langsung meluncur ke arah ibunya Liner. Dan dia pun berhasil melumpuhkan ibunya juga bos. Sampai di sini Harold berpikir bahwa rencananya masih mulus. Tiba-tiba Liner menyerang secara mengejutkan nih. Dan itu berhasil membuka wajahnya. Liner juga terkejut nih karena pedangnya ada padanya bos. Kemudian ibunya Liner memperingatkan untuk mundur. Karena kekuatan mereka beda jauh dari monster yang ada di sekitar. Masalahnya tetap saja Liner tidak terimalah. Karena mereka sudah membuat orang tuanya babak belur. Namun mereka tidak mau meladeni Liner nih. Dan langsung ngacir begitu saja bos. Liner yang ingin mengejarnya dicegah oleh bapaknya lah. Karena memang berbahaya. Dari sinilah Harold baru melihat Liner yang berusia 18 tahun. Lalu berpikir, di dalam dunia game yang kejam ini wajahnya tetap menarik. Memang benar pada akhirnya Harold berkemungkinan akan dianggap sebagai musuh. Namun tetap saja jika Justus sudah dibereskan, harapannya Harold masih bisa menjadi temannya bos.